Saya mau jelaskan kenapa saya sering mengucapkan kata Elohim. Elohim ini adalah sembahan yang maha kudus, sembahannya orang Israel. Saking kudusnya nama itu, yaitu nama JHWH, Nabi Yesaya, demikian juga Yeremia, sampai membakar bibirnya dan lidahnya agar layak menyebut nama itu. Karena nama JHWH atau Jehovah dalam bahasa Batak itu adalah nama yang full power. Nama apabila diperdengarkan, seluruh dunia ini akan bergetar. Berbeda dengan nama Allah. Nama Elohim atau sebutan lain daripada Jehovah atau JHWH adalah nama yang 3 kali diucapkan oleh orang Israel setiap hari, yaitu di kitab Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hai umatku Israel, dengarkanlah, Elohim itu satu. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Lalu Yesus Kristus atau Yeshua Masiah memberi perintah yang baru, bahwa inti daripada seluruh kitab Alkitab atau Bible dan ajaran para nabi adalah mari kita mengasihi Elohim kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan pikiran kita, lalu juga mengasihi sesama kita dengan segenap hati seperti mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu harapan kami di dalam persaudaraan Simanjuntak Setulus Sadaina, khususnya wilayah 5 Batang ini, kita akan saling bahu-membahu, saling mengasihi. Seperti falsafah Simanjuntak yang mengatakan sisada lulu, sisada lungun, sisada lastiroha. Jangan hanya diucapkan tapi tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Elohim, yaitu sebagaimana ditulis dalam kitab Roma. Apa sih iman? Iman bisa kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yeshua Masiah atau Yesus Kristus yang dikenal Indonesia berpesan kepada Demetrius ketika Demetrius memanggil-manggil namanya karena dia sudah lama tidak melihat. Maka Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau inginkan dari saya? Demetrius menjawab, aku sudah lama tidak melihat dan aku kepingin melihat. Maka Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Sekali lagi saya ulangi, jadilah sesuai imanmu. Kemudian Yesus berjalan lagi. Di tengah jalan ketemu wanita pendarahan 12 tahun. Wanita pendarahan ini beriman, asal kujamah jubah Yeshua Masiah, maka aku pasti sembuh. Maka langsung saja dijamah jubah daripada Yeshua Masiah, dan dia kemudian bertanya, siapa yang menjamah saya? Semua murid-muridnya tidak ada yang tahu, dengan mengatakan, ini masanya terlalu besar, mana kita tahu. Tetapi Yesus berkata, ada yang khusus menjamah saya, karena ada kekuatan keluar dari tubuh saya. Maka wanita yang sudah sembuh itu tersungkur dan berkata, aku yang menjamah. Yesus bertanya, kenapa kau jamah? Karena aku beriman, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh. Maka Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya ulangi sekali lagi, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian mereka berjalan lagi, datang segerombolan orang dari tempat ibadah, berpesan, jangan bikin repot-repot rabuni atau guru, karena anakmu telah mati. Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, anakmu tidak mati. Sesampainya di rumah ibadah itu, di situ ditemukan orang menangis sekencang-kencangnya, seperti tangisan Bapak Joshua yang di Sungai Bahar Jambi. Yesus bertanya, mengapa menangis dan histeris? Orang di sana berkata, anaknya telah mati. Yesus mengatakan dia tidak mati, dia hanya tidur saja. Maka Yesus dikatakan sebagai orang gila. Lalu orang yang mengatakan gila itu diusir, karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Tetapi yang beriman dan keluarga daripada yang meninggal itu boleh tinggal di dalam. Lalu Yesus berkata, talitakum, anakku bangkitlah, beri dia makan, beri dia minum. Semudah itu. Jadi oleh karena itu, kepada saudara-saudara saya Simanjuntak dan gurunya, apabila ada masalah, jangan takut.
Karena masalah harus ada supaya Elohim menunjukkan powernya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizat-mujizatnya. Masalah itu harus ada supaya kenapa? Supaya Elohim nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana dimaksud oleh Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ketika Maria mengajak putranya Yesus Kristus ke dalam pesta, di dalam pesta itu kehabisan anggur. Ternyata Maria berkata, Yesus, anggur habis. Yesus berkata, belum waktuku, Ma. Tetapi Maria yakin dan beriman bahwa putranya, yaitu putra yang maha tinggi, pasti bisa melakukan mujizat. Maka Maria berkatakan, apapun yang diminta oleh Yesus, lakukan dan jangan dibantah. Maka Yesus berkata, masukkanlah air dari sumur itu ke dalam tempayan ini. Tempayan ini tempat air wudhu. Maka serahkanlah kepada ketua adat. Di sini ada ketua adat Simanjuntak. Maka diberikanlah anggur itu, lalu diceduk. Ternyata anggur yang terbaik. Artinya apa? Apabila kita mengundang Elohim di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kantor kita, maka mulai daripada pacaran sampai menikah, sampai beranak cucu, sampai dipanggil, maka semuanya akan terasa manis. Itu maksudnya. Maka undanglah Elohim di dalam hidup kita. Siapa sih Elohim? Elohim baca di kitab Ulangan 18 ayat 15. Siapa sih Elohim? Baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Siapa itu Elohim? Baca Yohanes 14 ayat 6. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Siapa sih Elohim? Baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Elohim adalah Yeshua Masiah. Yeshua Masiah adalah Elohim. Siapa sih Elohim? Baca Wahyu 1 ayat 8. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Kamarudin Simanjuntak tentang nama Elohim. Kita tahu kalau di dalam Alkitab Elohim itu sembahan, nama yang kudus, ya. Saking kudusnya bangsa Israel menyebutnya YHWH, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, bahwa kata Elohim menunjuk kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyatakan ke-10 perintahnya. Dan Tuhan yang dikenal oleh semua orang yang berada di dalam perjanjian baru, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau kita lihat lagi ketika penciptaan, di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini digunakan kata pada mulanya Allah, ya, Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Jadi kata Elohim muncul dari pasal pertama kitab Kejadian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah Elohim. Jika kata Elohim itu digunakan untuk mengacu pada Allah yang Esa, selalu diterjemahkan sebagai satu ataupun tunggal. Itu bisa kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas-jelas ya, Tuhan Allah orang Israel adalah Allah yang Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tapi Allah yang Esa. Oke, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.